even though the cops saw us as outsiders. So that is lowrider in the streets. They last until the cops come and get us. LAPD, you have 5 seconds. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Sebuah film yang mungkin sedikit orang tahu ya, berjudul Lowriders. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang hobi banget melukis mural. Dia berasal dari keluarga modifikator mobil beraliran lowriders yang sangat digandrungi khususnya di Amerika. Wah, di film ini kalian bakal melihat banyak banget mobil-mobil keren loh Brad. Serunya film ini juga dibumbui dengan konflik dalam keluarga yang udah deh langsung aja ya. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3 and apa? Gaskeun, mantap. And he wastes his money on car parts? My pops used to tell me, pareces perro meando paredes. Mural atau seringkali dikenal dengan kata graffiti banyak sekali digemari oleh para seniman dimanapun mereka berada. Seperti saat ini terlihat seniman jalanan yang bernama Denny menghentikan mobil yang dia tumpangi hanya untuk membuat sebuah mural. Melihat hal itu, kedua teman Denny yang bernama Cuy dan juga Claudia mencoba mencegah perbuatan Denny. Denny yang gak peduli dengan perkataan mereka tetap kekeh menyelesaikan muralnya. Hingga akhirnya para polisi datang dan langsung mengejar Denny. Keesokan harinya, Denny dan juga Cuy yang tertangkap polisi dibebaskan oleh ayah Denny yang bernama Miguel. Diketahui Miguel merupakan seorang pemilik bengkel modifikasi mobil yang terkenal seantero Meksiko. Miguel punya sebuah mobil warisan keluarga, yaitu mobil Chevy Impala tahun 61 yang dikenal dengan nama Green Poison. Mobil keren itu kerap kali menjadi pemenang kejuaraan modifikasi mobil lowriders. Dengan sebuah mural yang dibuat ayah Miguel puluhan tahun lalu, mobil klasik itu dilirik banyak orang yang sangat mengaguminya. Pada malam hari saat Miguel dan yang lain udah beristirahat, Denny yang lagi menggambar di buku hariannya dibuat kaget oleh kedatangan seorang pria. Tanpa diduga, pria itu adalah kakak Denny yang bernama Gos yang baru keluar dari penjara. Pada kesempatan itu, Gos yang sangat merindukan Denny mengajak jalan-jalan menghirup udara segar menggunakan mobil Green Poison. Walaupun Denny sempat takut dimarahi ayahnya, mau nggak mau Denny menuruti permintaan Gos. Singkat cerita, setibanya mereka di sebuah kumpulan para anak muda, Denny bertemu dengan seorang fotografer cantik, mencenet, blondi bernama L'Oreal. Susah banget, L'Oreal. Di sanalah L'Oreal yang baru tahu kalau Denny adalah seniman jalanan yang karyanya sering dia foto, memberikan nomor teleponnya pada Denny. Hadeh. Gak lama dari itu, terlihat kini Denny bertanya pada Gos apakah dia mau bertemu dengan ayah mereka karena ternyata Gos gak menyukai Miguel yang selama dia di penjara, Miguel gak kunjung menjenguknya. Belum lagi saat ibu Gos dan Denny belum meninggal dan masih berada di rumah sakit, Miguel yang entah gimana pikirannya malah lebih memilih berkumpul dengan kelompoknya berpesta sampai pagi. Kind of big, you know, can't miss that.
Keesokan harinya, Denny yang baru pulang mendapati kalau sang ayah telah kehilangan green poison dan lagi melaporkannya pada polisi. Tapi belum juga si polisi membuat laporan, Ghost tiba-tiba datang seenaknya dengan menggunakan green poison. Melihat hal itu, Miguel pun sontak gak bisa berkata-kata. Tahu kalau semalam Denny dan Ghost jalan-jalan menggunakan green poison tanpa sepengetahuannya, Miguel memarahi Ghost habis-habisan. Di sanalah Denny yang kecewa terhadap sang ayah karena gak kunjung mengizinkannya memodifikasi green poison, berkata kalau dia akan membuktikan pada sang ayah bahwa karya yang akan dibuatnya akan disukai banyak orang. Pops is always calling Ghost a criminal, that he brought shame to the... Denny pun mengunjungi kediaman kelompok Ghost dan pada kesempatan itu Ghost menjelaskan kalau dia dan tim akan mengikuti perlombaan yang disebut Elysian Park yang akan diadakan beberapa hari lagi untuk membuktikan pada Miguel. Ghost dan kelompoknya bertekad akan menandingi Miguel yang selalu menang dalam perlombaan. Malam harinya, Denny yang senang karena diizinkan membuat karya seni di mobil Ghost langsung mengajak L'Oreal ketemuan. Sembari berkeliling menikmati indahnya suasana pusat kota, Denny menunjukkan beberapa mahakarya yang telah dia buat. Come on, I'll show you the best part. They, the cops saw us as outsiders, So that is lowrider in the streets. they last until the cops come and break them up. Dikarenakan setiap minggunya para pengguna mobil klasik menunjukkan mobil mereka di Crenshaw Boulevard, ya semacam negong atau nongkrong gitulah, kopdar-kopdar. Denny yang ingin L'Oreal tahu bagaimana kehidupannya di jalan membawa L'Oreal ke tempat itu. Tapi baru aja L'Oreal dan Denny masuk ke dalam mobil Ghost untuk merasakan sensasi jenggat-jenggat, para polisi datang dan langsung membubarkan mereka. LAPD, you have 5 seconds to disperse. Beberapa waktu kemudian, karena Denny gak kunjung pulang, Miguel menghampiri Ghost menanyakan di manakah Denny. Melihat sang ayah ada di hadapannya, Ghost berkata kalau Miguel lebih memilih Gloria, istri Miguel yang baru, daripada anak kandungnya. Atas hal itulah Ghost yang belum pernah dijenguk oleh Miguel saat di penjara mengusir ayahnya saat itu juga. And nothing changes. Di tempat lain, Denny mulai menggambar mural di mobil Chevy Impala convertible tahun 59 milik Ghost. Di sanalah Denny meyakinkan Ghost kalau mereka pasti mengalahkan Miguel dalam perlombaan itu. And outlawed. The cops saw us as outsiders, so they took the one thing. Akhirnya perlombaan Elysian Park pun dimulai. Tampak jelas para peserta dengan mobil keren mereka masing-masing memadati tempat itu. Di hadapan para juri, Miguel mulai menjelaskan beberapa kelebihan dari mobilnya, sementara Denny dan Ghost menunjukkan mahakarya mereka pada L'Oreal. Singkat cerita, satu persatu mobil para peserta pun mulai dipersilahkan maju menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Saat penilaian para juri telah selesai dan para peserta telah dikumpulkan, secara mengejutkan pemenang terbaik dari acara itu dan berhak mendapatkan $10.000 adalah Miguel. Beberapa jam kemudian, Ghost yang sirik dengan kemenangan Miguel memerintahkan Cuy dan anak buahnya agar menghancurkan green poison. Mengetahui hal itu, tentu aja Miguel langsung menyerang mereka semua. Saat green poison disiram air keras, Cuy yang sadar mencoba membantu Miguel, tapi tiba-tiba di waktu yang sama, Denny yang gak terima dengan sikap L'Oreal yang seakan-akan meremehkan dirinya, mengatakan kalau dia udah gak menyukai L'Oreal karena terlalu sombong dan terlalu percaya diri. Di hadapan L'Oreal, Denny yang kepalang pusing karena baru mendapat kabar kalau Miguel dilarikan ke rumah sakit, langsung mengakhiri hubungan mereka. What happened?
Tahu kalau itu semua perbuatan Ghost, Denny yang emosi pun segera menghampiri Ghost dan memberinya pelajaran. Ternyata bukan sirik atau apa, Ghost sengaja menyuruh anak buahnya memberi pelajaran pada Miguel karena Ghost tahu kalau ayah mereka mengingkari janji karena kembali meminum minuman keras. Miguel yang kini udah gak punya mobil andalan untuk dipertunjukkan dalam acara Big Shell Internasional yang akan diadakan beberapa minggu lagi. Dengan inisiatifnya, Denny meminta bantuan karyawan ayahnya memodifikasi sebuah mobil rongsokan. Denny dan yang lain pun berusaha keras bekerja sama membangun mobil itu setiap hari dengan bersusah payah. Meski dirasa mustahil bagi mereka, tapi Denny tetap yakin kalau mobil yang lagi mereka bangun bisa membuat orang terpana. I think it's time for the Alvarez family to represent. Okay, don't put your hand on the bottom though. People think Tinggal beberapa hari lagi, Denny mengajak Miguel yang baru keluar dari rumah sakit untuk melihat mobil Chevy Master Deluxe tahun 36 yang selesai mereka buat. Tampak jelas Miguel sangat bangga dan terpukau dengan mahakarya Denny. Wow! Untuk pertama kalinya secara mengejutkan, Miguel pun akhirnya mengizinkan Denny membuat mural di mobil itu. People, let's get together so we can juke around and hum like snake. Take a breath, jump back, pause like a comma, make a... Singkat cerita, acara tahunan Big Shell Internasional pun dimulai dan saat Denny menunjukkan mobil yang mereka bawa, Denny dihampiri oleh dua orang pria yang tanpa basa-basi langsung menawar mobil itu. You could name a price. Any price. Gak lama kemudian Miguel yang melihat Ghost ada di acara tersebut menghampiri Ghost dan memperingatkannya kalau di sana banyak para polisi yang mencari Ghost. Pada kesempatan itulah Miguel mengatakan permintaan maafnya karena dia gak sekalipun menjenguk Ghost sewaktu di penjara. Melihat para polisi akan mengejar Ghost, Denny pun segera memasuki mobil dan ikut bersama Ghost. Walaupun Ghost sempat melarang adiknya itu untuk ikut, tapi demi menyelamatkan sang kakak, Denny rela ditangkap bersama Ghost. Setelah melalui aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan di tengah-tengah jembatan, Ghost yang terkepung menyuruh Denny agar keluar. Saat itulah Ghost yang berniat bunuh diri sontak teringat perkataan Miguel yang membuat Ghost akhirnya langsung mengurungkan niatnya. Above your head! Do not make one more... people from all over are paying me to paint their lowriders. Pop's got crazy work. Sejak saat itu, Miguel memperhatikan anak-anaknya dan mengizinkan Denny agar bekerja di bengkel, mereparasi serta memodifikasi mobil. Kabar tentang kejuaraan Big Shell Internasional yang dimenangkan oleh Denny pun tersebar luas. Dan hal itu menjadikan Denny seorang modifikator dan seniman yang terkenal. Beberapa waktu kemudian atas peristiwa saat itu, Ghost ditangkap dan kembali dijebloskan ke penjara. Tapi bedanya saat ini, Miguel dan Denny sesekali mampir menjenguk Ghost di penjara. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, sebuah film yang simple tapi syarat makna loh. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah keegoisan diri sendiri, mau itu kepada lingkungan ataupun keluarga, semua itu hanya akan membawa dampak yang buruk, bahkan yang terburuk. Buanglah ego dalam dirimu dan marilah kita saling mengerti, menghargai, dan menghormati agar hidup lebih baik.
Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for